Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillah kita telah membaca beberapa fusul dari kitab ini dan kita sudah sampai kepada pembahasan tentang fadlul istighfar. Fadlu al-istighfar, keutamaan istighfar. Di dalam pembahasan fadlul istighfar, muallif rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Diawali dengan keutamaan sayyidul istighfar. Keutamaan sayyidul istighfar yaitu ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli aw abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang Nabi mensifatinya sebagai sayyidul istighfar. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam keutamaannya. Ini murajaah pembahasan yang terakhir. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa in qalaha ba'da ma yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca sayyidul istighfar setelah masuk waktu sore, dibaca di waktu sore, famata min lailatih, kemudian ternyata dia takdirnya adalah wafat di malam itu, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Wa in qalaha ba'da ma yusbih,
Dan siapa yang membacanya di waktu sobah, dan ternyata ajalnya adalah di hari itu, famata min yaumihi, kemudian dia mati di hari itu sebelum masuk sore hari, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Akhrajahul Bukhari bimakna. Tentu ini sebuah keutamaan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah semestinya seorang membacanya sobahan wa masa'a, di waktu pagi dan di waktu petang, muqinan biha, membacanya dengan meyakini apa yang dikandung dalam doa ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Membacanya dalam keadaan meyakini maknanya. Nah, ini yang terakhir kita baca pada pertemuan yang telah lalu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk hadis yang kedua dalam pembahasan fadlul istighfar, atau hadis yang ke-121 dari kitab Fadailul A'mal. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin min qabli an yaquma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dikisahkan dalam hadis ini, Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma berkata, menceritakan, in kunna, dulu kami, yakni para sahabat, lana'uddu, menghitung, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menghitung bacaan Rasul, fil majlisil wahid, dalam satu majlis ternyata beliau mengucapkan mi'ata marrah, 100 kali. Min qabli an yaqum, sebelum Rasul berdiri. Rasul sedang duduk, kemudian Nabi atau Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat yang ketika dihitung ternyata beliau mengucapkan 100 kali. Yaitu ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, atau kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad, juga yang lainnya dengan lafaz Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diriwayatkan dua riwayat. Innaka antat tawwabul ghafur ada riwayatnya, innaka antat tawwabur rahim juga ada apa? Riwayatnya. Naam. Hadis ini kata muallif, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, juga Ibnu Majah, wa Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun gharib. Hadis ini hasan sahih gharib, demikian kata Tirmidzi rahimahullah. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini, ikhwan. Faedah ula, faedah yang pertama, hadal hadis ini yadul, menunjukkan ala anna Nabi alaihi salatu wassalam yukthiru minal istighfar. Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak istighfar. Istighfarnya beliau itu banyak, ya. Termasuk dengan lafaz ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nabi alaihi salatu wassalam banyak mengucapkan istighfar. Dan Ibnu Umar menceritakan apa yang beliau hitung dari ucapan Nabi, diucapkan 100 kali oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tentu
hadis ini menunjukkan keutamaan apa? Istighfar. Karena Nabi SAW memperbanyak mengucapkan, sering mengucapkan sesuatu yang sering dibaca oleh Nabi, sesuatu yang diulang-ulang oleh Nabi, jelas itu sesuatu yang memiliki apa? Keutamaan, kemuliaan. Faedah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan hirs, semangat para sahabat di dalam memperhatikan semua yang datang dari Nabi, apakah itu ucapan, perbuatan, dengan rinci. Bukan hanya sekedar Rasul mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, bukan sekedar itu. Mereka juga ingin tahu apakah Rasul membacanya mutlakon, secara mutlak, atau Rasul membacanya dengan jumlah tertentu. Ternyata mendapatkan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, di sebuah majelis beliau mengucapkan kalimat ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, dan tentu saja faedah yang keempat, masyru'iyatu hadzal lafz minal istighfar, disyariatkannya lafaz ini sebagai salah satu lafaz-lafaz istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-122. Qala al-muallif rahimahullah, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, rawahu Ibnu Majah fi sunanihi wan Nasa'i fi amali yaumin wa lailah. Dari sahabat Abdullah bin Busrin meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tuba. Nah, tuba, apa makna tuba? Ada yang menafsirkan tuba itu adalah al-jannah. Ada yang menafsirkan tuba adalah syajarah. Ada sebuah pohon di jannah namanya tuba. Nah, yakni ini kabar gembira tentunya. Kabar gembira. Ketika Nabi mengatakan tuba liman kada wa kada, misal, itu kabar gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang di awal kalinya asing, betul-betul asing. Rasul sendiri mendakwahkan sesuatu yang kaumnya tidak seperti itu. Nah, asing Islam itu datang. Bada'al islamu ghariban. Kemudian mulai masuk Islam istri beliau Khadijah, mulai lagi masuk Islam sahabat beliau Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, terus demikian. Hingga masuk Islamlah manusia berbondong-bondong. Nah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus tambah berkembang sehingga Islam itu ya menyebar syarqan wa gharba, ke timur dan ke barat. Tapi akan kembali menjadi asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan lagi menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah yakni jannah lil ghuraba. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan oleh muallif, Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Surga
bagi orang yang atau sangat beruntung dengan jannah, liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang dia dapatkan ya pada sahifahnya, buku catatan amalannya itu istighfaron katsira, istighfar yang banyak. Naam. Sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, min i'tiqadi ahli sunnah, termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa i'tiqadur rasuli alaihi salatu wassalam, bahwa nanti pada hari kiamat akan dibagikan suhuf, kitabul amal. Nah, sebuah kitab sahifah yang terkumpul di dalamnya amalan-amalan seorang hamba, yang baik atau yang buruk, yang disifati kitab itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, sebuah kitab, sebuah catatan yang tidak meninggalkan sama sekali yang kecil atau yang besar, semuanya ada. Subhanallah, rekaman amalan, dan Allah Maha Kuasa, ikhwan ya. Sekarang buatan manusia saja bisa merekam dengan detail ya, CCTV kan demikian. Contoh, ini buatan siapa? Manusia. Dari mana masuknya, jam berapa, tanggal berapa, ini buatan manusia. Kemudian apa yang dia lakukan, mengambil apa, kemudian keluar lewat pintu mana, dengan segala keterbatasannya manusia bisa merekam perbuatan, kejadian. Betul mas? Betul ya? Itu siapa tadi yang buat itu? Manusia. Jadi kalau kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kok di sana ada amalan yang tercatat dalam kitab dengan detail, yang kecil yang besar tidak tertinggal, yaitu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Untuk Allah tampakkan kembali perbuatan kita dengan detail pun sangat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, tercatat semuanya. Dan ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Nanti akan dibagi buku-buku catatan itu. Ada yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kanannya, ada yang menerimanya dengan tangan kirinya, min warai dhahrihi, dari belakang punggungnya. Nah, ada yang menafsirkan tangan kiri di balik punggung seperti ini, ditekuk di belakang seperti ini. Waliyadzubillah, jelek orang itu berarti menerima dengan tangan apa? Kiri. Ada yang menafsirkan tangannya betul-betul di punggung. Wallahu ala kulli syai'in qadir wal ilmu indallah. Bahkan ada yang menafsirkan di belah dadanya, tangan kirinya masuk ke dalam sampai ke belakang punggung, dia ambil kitabnya. Wal ilmu indallah. Yang jelas mereka orang-orang yang jelek menerima buku catatannya dengan tangan kirinya, bisimalih min warai dhahri. Dia akan melihat amalannya, dan sungguh berbahagia ketika yang ada dalam buku catatan itu kebaikan-kebaikan, termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Sungguh beruntung seorang yang ketika menerima buku catatannya, dia buka buku catatannya dan dia dapatkan di dalamnya banyak sekali istighfar. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, muhaqqiq mengatakan sahih li ghairihi. Dan tentu saja ya, merupakan kebahagiaan ketika seorang mendapatkan amalan kebaikan di dalam buku apa? Catatan. Taib.
Ini hadis yang ke-122 menunjukkan keutamaan istighfar, bahwa orang yang banyak beristighfar maka dia akan mendapatkan jannah, dan dia akan yafrah, akan berbahagia dengan mendapatkan buku catatannya penuh dengan istighfar. Baik. Ya saatnya sekarang ini, di dunia ini. Kalau sudah mati tidak bisa lagi beramal, tidak bisa beristighfar lagi. Ya, saat ini kita beristighfar, saat kita masih punya nafas, masih punya umur. Baik, masuk hadis berikutnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar. Makna lazima yalzamu luzuman, yakni dia continue untuk beristighfar, terus memperbanyak istighfar. Ini lazimal istighfar. Orang yang terus memperbanyak istighfar di setiap waktunya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari semua problemanya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan akan memberikan kelapangan dari semua kesempitan yang dia rasakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini di dalam sanadnya ada seorang yang majhul, yaitu Al-Hakam bin Mus'ab. Fa isnadu hadzal hadis dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan bahwa istighfar itu adalah sebab rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Masuk Islam kalau dosa itu adalah kekufuran. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, karena sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi ampunan. Niscaya Allah akan mengirimkan untuk kalian dari langit hujan yang deras. Yursilis samaa'a 'alaikum idrara. Yursilis samaa'a ayal matar. Allah turunkan hujan kepada kalian deras. Dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta keturunan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Subhanallah. Diriwayatkan, masyhur ini kisah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, datang kepada Hasan Al-Basri
Orang yang sedang kesulitan ekonomi, paceklik macam-macam. Wahai Hasan, tolong nasihati saya. Paceklik, sulit panen. Dia sampaikan kesulitan ekonominya. Hasan Al-Basri hanya mengatakan, banyak kamu istighfar. Pulang orang ini dengan nasihat tadi. Ada lagi orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, Hasan Al-Basri, ini saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Saya banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan saya rezeki putra, belum mendapatkan putra. Kata Hasan Al-Basri, banyak kamu istighfar. Ulang lagi. Datang orang yang ketiga, punya masalah juga demikian, dikasih nasihat, banyak istighfar. Semua nasihatnya sama, banyak istighfar. Maka sebagian murid beliau bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya perhatikan setiap orang yang datang mengeluhkan permasalahannya, engkau nasihati dia untuk banyak istighfar. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh itu bukan dari diri saya, bukan dari ra'yi, tetapi saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa istighfar itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menjadi sebab Allah akan memberikan harta, keturunan, kebun-kebun, sungai. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibacakan ayat tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Al-ayat. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari sisi ini, naam, istighfar menjadi sebab-sebab kebaikan. Rezeki dimudahkan, jalan keluar dari permasalahan, jalan keluar dari kesulitan. Adapun hadis yang ada di hadapan kita ini, naam, hadisnya memiliki sanad yang lemah, isnaduhu dhaif, karena di dalamnya ada nam Al-Hakam bin Mus'ab wa huwa majhul. Baik. Kita masuk ma'asyiral muslimin pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-124. Qala al-muallif rahimahullah, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marratan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharibun. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan bahwa Rasul pernah bersabda, ma asarra, tidaklah seorang dikatakan musir. Musir yakni na'am, melakukan dosa terus menerus. Nah, tidaklah seorang dikatakan musir jika dia beristighfar kepada Allah. Wa in ada, meskipun dia kembali kepada dosa itu dalam satu hari 70 kali. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dosa itu ada dua macam, kabair dan shaghair. Dan ketika dosa itu dikatakan shaghirah, bukan maknanya untuk diremehkan. Karena dengan meremehkan dosa itu bisa menjadi besar dosa itu. Akhirnya dia meremehkan, akhirnya terus menerus dia melakukan yusir. Nah, tidak ada shaghair ma'al israr. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang dituntut atas seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang fakir seperti kita ini adalah segera bertobat kepada Allah minadz-dzunub, dari dosa-dosa, saghiriha wa kabiriha, yang kecil atau yang besar. Tidak kemudian
Seorang justru terus-menerus apalagi menganggap remeh dosa. Nah, di sini ikhwan, ya, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh muallif, ya, bahwa diriwayatkan Rasul mengatakan tidaklah seorang dikatakan musir, terus-menerus melakukan dosa, ketika dia mau beristighfar, meskipun dia kembali kepada dosa itu 70 kali sehari. Dosa, istighfar, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Tidak dikatakan musir. Tetapi hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, yang dikatakan oleh muallif rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini hadisun gharib. Imam Tirmidzi biasanya, dan ini istilahnya beliau, kalau beliau mengatakan gharibun seperti itu saja, maka yang dimaksud dengan gharabah di sini adalah dhaif. Kadang beliau mengatakan hadisun hasanun gharib, hasanun sahihun gharib. Tidak disendirikan kata gharib, tapi dengan yang lain. Hasanun gharib, hasanun sahihun gharib, seperti sebelumnya, ya. Nah, kalau beliau mengatakan gharibun begitu saja, maka wallahu a'lam, ya, istilah beliau mayoritasnya beliau maksudkan adalah dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini, ya, tidak ada ifrat dan tidak ada tafrid. Tidak ada ekstrim kanan dan tidak ada ekstrim kiri. Ada syubhat yang mengatakan kalau kamu sudah istighfar, sudah tobat, jangan kamu ulangi sampai 3 kali. Karena kalau sudah 3 kali, lebih dari 3 kali, sudah tidak diterima lagi tobatmu. Ada syubhat seperti itu. Kadang kan ada orang tanya, Syekh, saya sudah tobat dari sebuah dosa, saya sudah tekad untuk tidak mengulangi. Qadarullah, mengulangi lagi. Akhirnya saya tobat lagi. Setelah lama terjatuh lagi, Syekh. Setelah lama tobat itu sampai 3 kali, saya sudah tobat 3 kali. Nah, di sini ikhwan ada syubhat yang mengatakan kalau sudah tobat 3 kali, dia kemudian terjatuh lagi, maka tidak diampuni dosanya. Tidak benar ini, ma'asyiral muslim. Ini waswas syaitan. Naam. Taib. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, seandainya pun terjadi, seorang sudah berusaha kemudian terjatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, seandainya betul-betul terjadi sampai 70 kali sehari mengulangi, dia tobatnya tulus tapi terjatuh lagi, namanya manusia dhaif. Kalaupun terjadi, ya, tobat masih diterima. Karena batas tobat itu adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Atau roh sudah dicabut sampai di kerongkongan, baru ditutup pintu taubat. Dan hadis ini hadis ini seandainya pun sahih, tidak kemudian dipakai untuk meremehkan. Wah, 70 kali sehari yang penting istighfar. Ini namanya meremehkan. Tidak seperti itu maknanya. Dan betul seorang tidak dikatakan musir ketika dia berbuat dosa dan bertobat kepada Allah. Kalaupun terjatuh lagi, tobat lagi, berusaha untuk taubatan nasuha. Kalau terjatuh lagi, ya tobat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi hadis ini, ya, dikatakan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah hadisun gharib. Hadis ini gharib.
Dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan roh belum sampai di kerongkongan, maka pintu taubat masih terbuka. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anil Aghar, masuk pada hadis yang ke-125. Anil Agharri al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Nah, Nabi mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Allahu a'lam apa maknanya. Nah, dibaca di syarah, tafadhalu ikhwan, rujuk kepada penjelasan para ulama. Innahu la yughanu ala qalbi. Allahu a'lam. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Dan sungguh aku, kata Rasulullah, la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini Rasul alaihi salatu wassalam, sosok yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau, kalau ada. Nah, kalaupun beliau melakukan dosa, seandainya melakukan dosa, itu sudah dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua dosa-dosamu yang telah atau akan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang membuat heran Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika melihat semangat Rasulullah beribadah. Sampai pernah suatu saat sholat malam kaki beliau bengkak. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sholat sampai seperti ini, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, jadi keberadaan Nabi yang telah dijamin segala sesuatunya, ampunan Allah, kemudian kita dapatkan beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa istighfar itu sesuatu yang sangat agung, sangat mulia, dan menunjukkan betapa butuhnya kita semuanya untuk beristighfar kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosa-dosa beliau beristighfar. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kata beliau dalam hadis ini, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim. Nah, lanjut hadis berikutnya, hadis yang ke-126. Qala al-muallif rahimahullah, an Zaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharibun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharibun. Nah, dari
sahabat Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid Abu Yasar. Naam. Beliau pernah mendengar Rasul bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu, akan diampuni untuk dia dosanya, wa in kana farra minaz zahf, meskipun dia lari dari medan perang. Naam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharibun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib. Tadi sudah kita sebut. Tirmidzi kalau mengatakan gharib, ya, beliau memaksudkan apa? Dengan gharabah adalah madza? Ad-dhaf. Wa hadzal hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata memiliki jalan-jalan yang lain. yakni At-Tirmidzi menghukumi sanad ini. Artinya seandainya didapatkan tariqun ukhra atau akhar, kalau ada jalan yang lain yuqawwi yang menguatkannya, ya bisa jadi menjadi hadis hasan li ghairi. Dan itu yang ada tentang hadis ini, wallahu taala a'lam bissawab. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, juga At-Tirmidzi. Nah, Abu Dawud, Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud, ada jalan yang lain dari Ibnu Mas'ud. Naam. Muhaqqiq mengatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairih, karena ada jalan yang lain. Fa hadzal hadis yadullu ala fadli hadzal lafz min al-istighfar. Hadis ini menunjukkan keutamaan istighfar dengan lafaz ini, astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naam. Ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf. Diampuni dosa-dosanya. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang mengucapkan doa ini dengan al-yaqin, dengan apa yang dikandung di dalamnya. Ada di dalamnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah kalimat yang sangat berat dalam timbangan seandainya diucapkan mukhlishan lillah, diucapkan ikhlas karena Allah. Kita ingat kisah seorang pemuda yang pada hari kiamat dipanggil, kemudian ditampakkan 99 catatan, masing-masing sijillah, masing-masing lembar itu sejauh mata memandang, penuh dengan catatan kejelekan, catatan dosa. Sehingga pemuda ini pun ketakutan karena dia mendapatkan amalan-amalan kejelekannya dalam catatan-catatan dia. Fayukhraju lahu bitaqah. Kemudian dikeluarkan untuknya bitaqah, sebuah kartu yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ sang pemuda merasa heran. Dia pun bertanya, apa arti dari satu kartu ini dibandingkan dengan 99 sijilat yang sejauh mata memandang? Ternyata ketika ditimbang, lebih berat kalimat apa? La ilaha illallah. Tentu bagi mereka yang mengucapkannya mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah dan meyakini apa yang ada di dalamnya. Wa hadzal lafdhu minal istighfar, lafaz istighfar yang disebutkan dalam hadis Zaid maula Rasulillah ini terkandung di dalamnya kalimat tahlil. Astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Membacanya dengan
penuh harap kepada Allah, penuh keyakinan. Nah, yurjalahul khair, diharapkan kebaikan bagi dia, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini hadis Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, ma'asyiral muslimin, hadis 127. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalliya aw fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullaha azza wa jalla illa ghafarallahu lah. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya mendengar Rasul bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yudhnibu dzamban, dia berbuat dosa. Kemudian setelah itu dia berwudu, fayuhsinu tuhura, kemudian dia berwudu. Tsumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ini yang sering disebut dengan salat taubat. Salat apa? Taubah. Seorang berdosa, ya, kemudian dia berwudu, yuhsinu tuhur, tsumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah azza wa jalla, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka pun berzikir kepada Allah. Berwudu, salat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini, ya, seperti telah kita dengar bersama, para ulama mengatakan bahwa inilah maksud dari salat taubah. Rak'atain, 2 rakaat mustahabbah, sunnah, bukan salat wajib di sini. Nah, 2 rakaat wudu, kemudian salat, kemudian beristighfar. Dan ketika seorang akan bertobat, ketika akan beristighfar, tidak kemudian diharuskan salat 2 rakaat, tidak. Orang berbuat dosa, ya, dia beristighfar kepada Allah, langsung beristighfar, bertobat kepada Allah biduni shalah, tanpa dia melakukan salat dulu, jaiz, boleh. Atau ketika melakukan dosa kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, maka salat yang dia lakukan itu mimbabi tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu. Baik seorang beristighfar dengan salat atau dengan tanpa salat, maka na'am, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Wallahu a'lamu bissawab. Na'am. Yang terakhir dari fadlul istighfar adalah hadis yang ke-128. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marratin ghafara Allah lahu dhunubahu wa in kanat misla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, siapa yang merebahkan dirinya di tempat tidurnya, di kasur, kemudian dia berdoa, mengucapkan istighfar 3 kali, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, 3 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak daun-daun yang ada di bumi ini, meskipun dosanya sebanyak pasir-pasir di Sahara, meskipun dosanya sebanyak hari-hari di dunia. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisun gharib. Hadis ini gharib, dan Tirmidzi sekali lagi ketika mengatakan gharib, bahwa mada yuradu bihi ad-dha'f. Naam, jika hadis ini memang sahih yu'mal bih, tetapi wallahu alam, seperti dikatakan Imam Tirmidzi rahimahullah, hadis ini apa? Gharibun, hadis ini dhaif, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa hadis yang bisa kita baca dalam fadlul istighfar, dan beberapa hadis yang telah kita baca adalah hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita mengambil fawaid dari keutamaan dan pahala-pahalanya insyaallah. Hada wallahu alam, naktafi bihadzal qadri, wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.